Harga jawara, performa jawara, pokoknya serba jawara deh. Mungkin ini adalah tagline yang gue pakai untuk si Redmi Note 9 Pro. Eits, tapi ini bukan berarti smartphone ini perfect ya. Halo, gue Wolf Ferry di sini, dan inilah full review Redmi Note 9 Pro. Let's check it out. Kita mulai dengan build quality-nya. Redmi Note 9 Pro memiliki build quality yang menurut gue setara dengan flagship. Kaca di sisi depan dan belakang sudah memakai Corning Gorilla Glass 5 dan sasisnya berbahan metal aluminium. Desainnya juga nggak terlihat murah karena di versi yang warna hijau ini yang gue pegang, dual tone yang dieksekusi di sini cukup baik dan memberikan nilai unik tersendiri. Secara kelengkapan pun, Redmi Note 9 Pro bisa dibilang sangat lengkap. Mulai dari headphone jack 3,5 mm, USB Type-C, IR blaster, dual SIM, support external microSD, dan juga sudah memiliki NFC. Jujur, bahkan smartphone ini mengungguli kebanyakan flagship dengan I/O function seperti ini. Kesannya cukup praktis dan juga mempermudah kebutuhan sederhana seperti mengontrol remote dengan IR blasternya, menikmati multimedia memakai earphone yang bisa dicolok via 3,5 mm, dan juga Type-C di sini sudah menjadi kebutuhan dasar pada tahun 2020 sebagai standar konektivitas perangkat kalian. Lalu untuk fitur NFC, karena memang sudah sering di-request sama Mi fans, untungnya Redmi Note 9 Pro kembali membawanya setelah pertama kali debut di Redmi Note 8 Pro. Kemudian ada satu fitur yang gue cukup suka di sini, yaitu integrasi fingerprint scanner-nya di power button yang diletakkan di posisi yang cukup nyaman bagi kebanyakan orang. Lalu untuk di segi jeroannya, Snapdragon 720G ditemani dengan RAM 8GB dan 128GB memori penyimpanan, membuat smartphone ini cukup lincah untuk kebutuhan kebanyakan user. Urusan multitasking harian seperti multimedia, sosial media, instant messaging, dan lainnya bisa berjalan dengan sangat baik. Selain itu, MIUI 11 dengan Android 10 memberikan pengalaman Android terbaik dengan skin dari Xiaomi saat ini. Kemudian kalau kita hajar untuk gaming, sebelumnya gue sudah sempat membuat video gaming tasnya di PUBG dan smartphone ini memang bisa dipakai dengan sangat baik untuk gaming. Selain PUBG, gue juga sempat menjajal Honkai Impact 3 dan juga World of Warships, dan keduanya bisa berjalan dengan sangat baik. Performa baterainya si Redmi Note 9 Pro ini juga bisa dibilang tidak bisa dianggap enteng. Dengan adanya 5020 mAh ditemani fast charging 30W, berarti kalian tidak perlu takut terputus dengan dunia digital kalian. Selain itu, jika baterai kalian habis, kalian bisa isi ulang dengan batok charger bawaannya yang sangat cepat. Untuk kamera, di sini lensa yang dimiliki oleh Redmi Note 9 Pro cukup lengkap, mulai dari ultra wide, depth sensor, makro, dan tentunya si jawara lensanya yaitu 64 megapiksel sensor. Keempat kamera tersebut dapat menghasilkan gambar seperti contoh-contoh berikut. Detail dan warna yang dihasilkan cukup oke, dan tentunya kalian bisa memamerkannya ke sosial media kalian. Jangan lupa juga tag Xiaomi Indonesia serta Bos Alvinse, karena siapa tahu hasil foto-foto kece kalian bisa di-share dari sosial medianya Xiaomi Indonesia. Lalu kita beralih ke videonya. Untuk video, cinematic mode dan vlog mode juga sudah tersedia di sini. Selain itu, kalian memiliki opsi pilihan resolusi video mulai dari 1080 30fps dan juga 60fps, serta 4K 30fps yang bisa membuat video kalian cukup sedap dipandang mata. Fitur vlog mode dan cinematic mode pertama kali gue lihat di Mi 10, dan jujur ini adalah suatu fitur yang cukup gue sukai dari kameranya Xiaomi. Nah, kurang lebih itulah tentang Redmi Note 9 Pro. Namun, jika ini adalah sebuah video yang 100% meninggikan smartphone ini, seharusnya video ini sudah selesai. Tapi inilah dimana gue bisa katakan lebih baik jangan beli Redmi Note 9 Pro. Oke, berikut adalah alasan kenapa gue jujur belum begitu yakin untuk merekomendasikan Redmi Note 9 Pro. Pertama-tama soal layarnya. Ini merupakan kali pertama Redmi mengeluarkan smartphone dengan cutout display sebagai tempat kameranya. Dan jujur, display yang dimilikinya tidak sebagus yang gue harapkan. Pada saat mencoba Redmi Note 8 Pro, display yang dimilikinya sangat bagus dan cerah. Sayang, di Redmi Note 9 Pro ini layarnya sedikit diganggu oleh bekas seperti burn-in dan semacam shadow yang dihasilkan di pinggir serta di dekat cutout-nya. Selain itu, panel yang digunakan masih IPS LCD, namun yang menjadi turn off cukup besarnya adalah refresh rate-nya yang masih 60Hz. Memang tidak semua orang perlu 90Hz, namun memiliki refresh rate yang lebih tinggi bisa menjadi daya tarik tersendiri. Sebagai contoh, Realme 6 Pro berhasil memperkenalkan 90Hz ke perangkat dengan harga di bawah 5 juta dan memiliki spesifikasi yang kurang lebih mirip dengan Redmi Note 9 Pro. Lalu di soal performa, walau 720G memang sudah cukup baik, tapi performanya memiliki sedikit value dan grade dibandingkan MediaTek G90T yang dimiliki Redmi Note 8 Pro. 720G memang unggul di soal fabrikasi yang lebih kecil di 8 nanometer sehingga memiliki konsumsi daya yang lebih rendah.
Akan tetapi G90T memiliki clock speed yang lebih tinggi, serta sistem memori yang lebih besar dan juga lebih tinggi. Selain itu juga, 720G juga sedikit terlambat didatangkan Xiaomi karena sejak Maret lalu, Realme sudah lebih dulu mendatangkan perangkatnya dengan SoC 720G, yaitu Realme 6 Pro. MIUI 11 juga masih dipenuhi kendala, seperti ads yang sangat mengganggu hampir di kondisi apapun. Dan juga kondisinya kadang MIUI 11 ini kurang stabil. Beberapa kali gue memiliki isu dengan kameranya, namun memang itu terjadi di awal-awal saja, dan saat gue merekam video-video di sini, kejadian itu sudah tidak terjadi. Hopefully ini hanya sebuah software bug, dan saat MIUI 12 dirilis, OS ini akan lebih stabil. Tapi kurang lebih, itu saja kekurangan yang gue pandang dari si Redmi Note 9 Pro ini. Overall, Redmi Note 9 Pro memang merupakan sebuah smartphone yang cukup baik dan cukup menarik untuk dimiliki di tahun 2020. Namun berbeda dengan masa di mana Xiaomi adalah raja budget smartphone, persaingan dan pembanding di sini akan semakin banyak bermunculan. Bahkan di kelasnya sendiri, ada Realme 6 Pro yang masih termasuk smartphone yang sangat gue rekomendasikan untuk kalian miliki. Sangat disayangkan, Redmi Note 9 Pro sebenarnya meluncur cukup telat mengingat momentum 720G di Indonesia sudah termakan oleh Realme 6 Pro dengan harga yang cukup kompetitif dengan fitur tambahan yang bisa menyaingi smartphone populer Xiaomi ini. Selain itu, Poco F2 Pro dan juga Mi 10 sudah diluncurkan dan jujur menurut gue itu lebih menarik perhatian jika kalian memiliki budget yang lebih mantap. Paling nggak kalian beneran bisa mendapatkan smartphone true flagship di situ. Jadi walaupun ya oke lah gue masukkan dalam rekomendasi, Redmi Note 9 Pro bukanlah rekomendasi satu-satunya untuk segmentasi smartphone 3-4 juta rupiah kali ini. Dan berikutnya tinggal tergantung kalian aja apakah kalian akan cocok dengan Redmi Note 9 Pro atau mungkin malah memilih smartphone lain. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like videonya. Kalau punya pertanyaan, langsung lemparkan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.